Taman Budaya Jawa Timur merupakan gedung bunderan budaya yang dikenal orang Surabaya sebagai tempat yang identik dengan kesenian tradisional Jawa Timur. Gedung ini berfungsi sebagai tempat pelaksanaan, pengembangan, apresiasi seni dan budaya Jawa Timur. Kegiatan seni tradisional yang ditampilkan di Taman Budaya merupakan upaya untuk mengembangkan dan melestarikan seni tradisional Jawa Timur sebagai identitas bangsa Indonesia. Beberapa destinasi. Yang pertama ada Pendopo Jayang Rono, yang kedua ada Gedung Cak Durasim, yang ketiga ada Aula Sawung Galing, yang keempat ada Panggung Terbuka, yang kelima ada Wisma Sawung Rono, yang keenam ada Ruang Sawung Sari, yang ketujuh ada Gelari Seni dan Kerajinan, yang kedelapan ada Gelari Seni Prabangkara. Beberapa hotel yang ada di sekitar Taman Budaya Surabaya. Yang pertama ada Surabaya River View Hotel, yang kedua ada Garden Place Hotel Surabaya, ketiga Selain Modeling Hotel, yang keempat ada Uno Hotel Surabaya, dan yang kelima ada Karna Culture Hotel. Fasilitas MICE yang ada di Taman Budaya Jawa Timur yang ada di Surabaya. Yang pertama ada panggung proscenium yang mampu menampung 600 kursi, yang terus itu luas bangunan keseluruhannya itu ada 11,5 kali 47,5 meter, tertutup berbanding udara. Gedung administrasi dibahas utama setelah TGT. Yang ketiga, seperangkat lampu yang lumayan lengkap untuk keunggulan PT Taman Budaya Jawa Timur itu ada sirkulasi spiral pada UPT Taman Budaya Jatim, membuat pengunjung bisa mengunjungi semua area tersebut. Yang kedua ada fasad. Bangunan mencerminkan ciri khas Jawa Timur seperti pendopo, atap-atap yang digunakan pada bangunan yang ada, dan kemudian ada ruang lahan pada UPT Taman Budaya Jawa Timur 10.400 meter persegi dengan berbagai fasilitas penunjang untuk kegiatan kesenian yang cukup lengkap. Kekurangan UPT Taman Budaya Jawa Timur: sirkulasi tidak bisa menuju tempat yang akan dituju karena parkir berada dalam satu titik, yaitu berada pada bagian depan. Yang fasad, bangunan yang diresmikan sejak 20 Mei 1978 terlihat masih kokoh dengan fasad yang terlihat lawas. Kurangnya daya tarik untuk kalangan muda pada era sekarang. Ruang-ruang yang terdapat pada UPT Taman Budaya sudah mendukung kegiatan kesenian. Namun, ruang-ruang tersebut kurang jika untuk kegiatan-kegiatan kesenian tingkat Jawa Timur. Jumlah wisatawan apabila di total sepanjang Januari sampai Juli Mei 2024, kunjungan Wisma Jatim mencapai 124.030 kunjungan atau meningkat 62.670. Oke, ada pertanyaan satu aja, pertanyaan. Silakan. Satu aja cukup. Ada nggak? Silakan. Gak ada pertanyaan? Udah jelas semuanya? Sudah jelas ya? Udah jelas ya? Iya, wis. Bisa diakhiri dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas MAIS yang sudah kami kerjakan. Perkenalkan, nama saya Indri Nuryanita. Saya bisa dipanggil Indri. Saya Hasan Nurwahid. Saya juga Sarfiawan, sudah bersifat. Yang pertama di sini kita membahas Kota Batam. Kota Batam merupakan salah satu kota yang sering dijadikan sebagai penyelenggara kegiatan MAIS. Beberapa hal yang mendukung Batam sebagai kota penyelenggara MAIS yaitu aksesibilitas yang baik dengan adanya 5 pelabuhan feri internasional dan 1 bandara internasional. Amenitas yang memadai seperti hotel, resort, pusat perbelanjaan, dan restoran. Kebijakan pemerintah yang mendukung seperti pengaturan jam operasional restoran, rumah makan, dan kafe, serta pusat perbelanjaan. Industri MAIS dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian desa, devisa, dan produk domestik bruto. Swiss Bell Hotel Batam. Swiss Bell Hotel merupakan salah satu hotel di Batam yang memiliki fasilitas MAIS di dalamnya. Hotel ini juga seringkali digunakan sebagai penyelenggaraan MAIS. Hotel ini merupakan hotel bintang 4 yang lokasinya sangat strategis, yaitu terletak di dekat terminal feri Harbor Bay yang memberikan akses mudah untuk menuju Singapura. Lokasi Hotel. Hotel ini berlokasi di pusat bisnis dan pariwisata Batam. Ini sudah perjalanan kaki dari The Promenade Harbor Bay, menyediakan kombinasi unik dari hotel kelas dunia dengan pusat bisnis juga. Lokasi Swiss Hotel Harbor Bay juga menyediakan akses yang mudah ke berbagai pilihan hotel, aktivitas wisata, dan beragam pilihan kuliner. Semuanya berada di Jalan Indonesia Jordan, Sungai Jordan, Kecamatan Balu Ampat, Kota Batam, Kepulauan Riau. Fasilitas yang disediakan di Swiss Bell Hotel diantaranya ada ruang pertemuan, layanan pramu tamu, keamanan 24 jam, TV satelit dan AC, serta kolam renang, dan banyak lagi fasilitas-fasilitas yang disediakan. Acara-acara yang pernah diadakan. Beberapa acara MAIS yang pernah dilakukan di Swiss Bell Hotel Harbor Bay Batam antara lain adalah rapat pemimpin nasional Rapimnas Persatuan Insinyur Indonesia yang berlangsung selama 3 hari pada tahun 2021. Acara tersebut menandakan kebangkitan kembali sektor MAIS di Batam setelah pandemi. Selain itu, Swiss Bell Hotel menyediakan fasilitas untuk berbagai acara bisnis dan MAIS lainnya dengan 4 ruang pertemuan, 2 ballroom, serta berbagai fasilitas pendukung seperti spa, restoran, dan akses mudah ke pelabuhan feri internasional. Jadi setelah pertemuan yang disediakan yaitu yang pertama banquet, yang kedua classroom, yang kedua exhibition. Selain itu mengadakan pertemuan rapat dan ini juga bisa digunakan sebagai tempat pernikahan dan seminar. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan. 1 pertanyaan. Destinasi wisata yang terdekat dengan itu apa? Terus dataran Bukit Batam dan Bukit Senyum Batam. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan identifikasi tempat MAIS yang ada di Manado.
biasa dipanggil Yasmin. Saya Nabila Putri Dwianjarwati. Saya Gabriela Valenti. Di sini kita mengidentifikasi Grand Kawanua International Convention Center. Ini tuh terletak di Manado, Sulawesi Utara, yang terletak di atas lahan seluas 180 hektar. Kawasan ini dirancang dengan mengutamakan ekosistem hijau dan fasilitas bertaraf internasional. Definisi Grand Kawanua International City adalah kota mandiri pertama dan termegah di Manado, Sulawesi Utara yang terletak di atas lahan seluas 180 hektar. Kawasan ini dirancang dengan mengutamakan ekosistem hijau dan fasilitas bertaraf internasional. Selain dapat menampung 300 peserta, terdapat juga fasilitas lainnya seperti alat penerjemahan 6 bahasa, ruang VIP, ruang emergency, ruang helipad, dan terintegrasi dengan hotel dan mall. Contoh kegiatan MICE yang sudah dilaksanakan itu contohnya ada Festival Bunaken di tahun 2022. Seperti yang kita tahu kan Festival Bunaken itu gak semuanya acaranya di Grand Kawanua ini, tapi ada acara yang menampilkan berbagai pertunjukan budaya dan musik, termasuk penampilan dari artis top Indonesia seperti Krisdayanti dan Grisha itu ditampilin di Grand Kawanua ini. Terus yang kedua itu International Conference on Sustainable Coral Reef. Konferensi ini akan mengangkat tema Sustaining Coral Reef. Itu acara ini bertujuan untuk mengumpulkan para ahli, membuat kebijakan dan pemangku kepentingan dari seluruh dunia untuk berbagi pengetahuan dan solusi praktis dalam upaya melestarikan ekosistem terumbu karang. Fasilitas Grand Kawanua, ada Ballroom Hotel. Itu tuh hotel ruang konvensi yang luas dan dapat disesuaikan untuk berbagai jenis acara. Itu bisa menampung 1.000 orang dan ideal untuk acara besar. Yang kedua ada Convention Center. Itu pusat konvensi terbesar di Sulawesi Utara untuk penyelenggaraan acara besar, seminar sama pameran. Terus ada wifi sama fasilitas teknis. Itu seluruh area publik merupakan peserta untuk terhubung dengan keluarga atau teman juga bisa. Terus ada Mall Grand Kawanua City World. Itu tempat perbelanjaan modern dengan berbagai toko retail, restoran, tempat hiburan. Terus ada Grand Golden Office Park dan Golden Kawanua Commercial Park. Itu tempat pengembangan buat bisnis. Dan juga ada lapangan golf. Itu untuk pengalaman bermain golf yang menyenangkan bagi pengunjung. Dan yang terakhir ada water park buat rekreasi untuk keluarga dan wahana kolam renang untuk senang-senang. Destinasi wisata yang ada di dekat di Manado. Yang pertama ada Pulau Siladen, yang kedua Taman Nasional Bunaken, yang ketiga Pantai Malalayang, yang keempat Pulau Manado II, yang kelima Hutan Lahendong, yang keenam God Bless Park, yang ketujuh Danau Linau, yang terakhir Museum Negeri Sulawesi Utara. Sini ada bentuk kerjasama dari Manado Retail dan Negeri Baru mengadakan promo bersama atau bersama dengan kuliner. Yang kedua dari organisasi mengadakan acara-acara pameran, konferensi, properti, mengembangkan proyek properti baru atau mengelola properti yang sesuai. Pertanyaan? Oke, ada pertanyaan? Silakan satu penanya. Berapa lama dari bandara ke hotel itu? Kawanua ini kan cukup strategis ya, makanya sering dibuat kayak acara mas gitu. Itu karena jaraknya dari Bandar Udara Internasional Samratulangi itu cuma 15 menit.
Oke, bisa diakhiri? Baik, sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami akan mempresentasikan destinasi MICE yang ada di Makassar. Perkenalkan, nama saya Auxilia Diva. Saya Rizky Rumah. Oke, yang pertama, MICE di Makassar. MICE terus menjaga eksistensinya sebagai jalur perdagangan dan pintu masuk Indonesia sisi timur. Tak hanya dijagokan sebagai poros maritim dunia, Makassar tengah berupaya menjadi poros MICE Indonesia. Dalam perkembangannya, Makassar juga bercita-cita menjadi MICE. Makassar memiliki fasilitas dan infrastruktur memadai dengan banyak hotel dan ruang pertemuan kapasitas yang besar. Yang pembahasan sejarah MICE di Makassar. Makassar mempunyai kontribusi besar bagi sejarah perdagangan Nusantara. Sejak awal pertumbuhan di abad ke-15, Makassar telah menunjukkan peran sebagai kota pelabuhan dalam perdagangan dunia. Makassar juga masuk dalam jaringan perdagangan udara yang menghubungkan antara dunia niaga Asia dan Eropa. Selanjutnya, upaya Dinas Pariwisata untuk memajukan potensi MICE di Makassar. Yang pertama, mengadakan acara MICE tingkat nasional dan internasional setiap bulannya. Melakukan direct selling di 5 kota di Indonesia untuk menarik lebih banyak wisatawan. Berkolaborasi dengan para pelaku industri untuk meningkatkan reputasi kota Makassar sebagai tujuan MICE yang unggul. Pusat MICE di Makassar. Sebagai pusat MICE di Kota Makassar, Celebes Convention Center menawarkan wilayah multifungsi, fleksibel, dan kemampuan untuk menjadi tuan rumah berbagai jenis kegiatan. Misalnya pameran, resepsi, pernikahan, rapat, dan acara lainnya yang berskala besar baik nasional maupun internasional. Kapasitas MICE. Celebes Convention Center menempati lahan seluas 1,5 hektar, terdiri dari 3 bangunan utama. Gedungnya menyediakan ruang pameran yang dapat menampung hingga 10.000 orang, sedangkan pusat konferensi yang mampu menampung hingga 5.000 orang, serta ballroom yang dengan kapasitas untuk 4.000 orang. Bangunannya dilengkapi infrastruktur modern yang sanggup memfasilitasi kegiatan-kegiatan berupa MICE di bawah satu atap. Lokasinya cukup strategis, yaitu di kawasan Pantai Losari yang merupakan sentra hiburan dan bisnis warga kota Makassar. Juga berada di kawasan Tanjung Bunga yang menghubungkannya dengan Trans Studio Makassar, serta berada di tengah kota Makassar sehingga mudah untuk menemukan berbagai akomodasi untuk mendukung kunjungan MICE. Beberapa di antaranya adalah Royal Regency Hotel, Quality Hotel Makassar, dan Kenari Hotel Tower. Selain dekat dengan akomodasi yang dapat menunjang kunjungan MICE Anda, sekitar kawasan ini juga dihiasi keindahan pantai seperti Pantai Losari dan Pantai Akarena, dan kebudayaannya termasuk benteng-benteng peninggalan kolonial seperti Benteng Rotterdam Makassar. Fasilitas apa saja yang kita dapatkan saat melakukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
presentasikan tempat mais di Medan. Perkenalkan, nama saya Rosma Bunda. Perkenalkan, nama saya Desta Priyangaini. Saya Omar dan Rasana. Yakin ya? Yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi. Definisi Medan International Convention Center dibangun pada tahun 2010 dan dikelola oleh Kahutama Group pada tahun 2013. Pengunjung dapat menikmati manfaat dari fasilitas kami yang luar biasa untuk keperluan, insentif, konvensi, pameran, dan pernikahan. Pelanggan dapat memilih banyak ruangan sesuai kebutuhan mereka. Kerjasama dengan yang memudahkan penyelenggaraan acara dengan menjual akomodasi bagi peserta. Yang kedua, bersama dengan banyak institusi yang bekerja sama dengan MICE untuk mengatur dan menyelenggarakan berbagai acara besar. Dan yang ketiga, penyediaan fasilitas dan teknologi. Di menyediakan fasilitas lengkap seperti ballroom, ruang konvensi, dan ruang pertemuan yang dilengkapi dengan teknologi menyediakan layanan catering dengan chef berpengalaman yang menyajikan hidangan lokal dan internasional. Kegiatan MICC, pameran otomotif menghadirkan berbagai merek mobil dan motor terbaru, konferensi kesehatan, mengundang para ahli medis untuk membahas isu terkini di bidang kesehatan, pameran pendidikan, memberikan informasi tentang berbagai program studi di perguruan tinggi. Adapun destinasi yang ada di Medan, pertama ada Istana Maimun, yang kedua Museum Chong Convention, yang ketiga Masjid Raya Al-Mansur, yang keempat Masjid Raya Medan, dan yang keenam Chongyang Dian Gallery, misalnya Ucok Durian, Toko Pusat Aglomerasi, Mahavihara Maitreya Cemara Asri, Delihu Garden, Rahmat JS Park, dan terakhir Danau Toba. Terima kasih. Oh iya, sebelumnya Mas di Medan itu kekurangan Mas di Medan itu kekurangan event karena kurangnya kreativitas pemangku dan belum ada rencana strategi pengembangan MICE oleh Pemprov Sumatera Utara. Terus acara rutin MICE terbesar di Medan yaitu Festival Danau Toba, tapi festival ini nggak terbilang berhasil karena kurangnya promosi, terus kurangnya nilai produk yang ditawarkan, terus target wisatawan yang tidak jelas kayak seperti untuk mancanegara atau Nusantara, terus dan acaranya cukup singkat, cuma 1 minggu. Terus jadi di Medan ini kekurangan eventnya soalnya kurangnya promosi. Sekian dari kami. Ada yang tanyakan? Ada pertanyaan silakan. Satu aja. Ada yang tanyakan? Ada silakan. Kalau kata Ida ditutup. Silakan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan diskusi. Ini sebetulnya mengizinkan kamu memperkenalkan diri saya Soleha Almeida. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Utara mengungkapkan
Air Manis. Pantai Air Manis adalah pantai yang terletak kurang lebih 1 km ke selatan dari Wisata Badan. Lokasinya berada di Jalan Kelurahan Air Manis, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Pantai ini merupakan salah satu tujuan wisata populer yang selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat. Pantai ini memiliki batu bara yang indah di sisi utaranya yang tidak fasilitas yang ada di Pantai Air Manis yaitu toilet dan kamar mandi, area parkir, area bermain anak-anak, tempat ibadah, warung makan kantin, dan pedagang kaki lima, gerai pakaian, dan tempat penginapan. Untuk jumlah wisatawan di Pantai Air Manis yaitu mencapai 5.800 orang dalam 6 hari, dan angkanya meningkat 138,10% dari tahun sebelumnya yang hanya 4.200 orang. Pantai Air Manis merupakan objek wisata yang populer di Kota Padang. Pantai ini memiliki pasir berbau kecoklatan dan kemudian serta bibir pantai yang landai. Kesimpulannya yaitu secara positif pariwisata berdampak memberi keuntungan baik secara ekonomi maupun kebudayaan, baik pada masyarakat maupun pemerintah lokal yang turut mengelolanya, dan termasuk pihak swasta dalam hal ini para pemilik modal yang juga menjadi pengelola bahkan pemilik sekaligus kegiatan wisata. Salah satu destinasi wisata yang terdapat di Kota Padang tepatnya dalam kawasan pariwisata Pantai Air Manis Kota Padang memiliki keunggulan yang berbeda dari daerah lain apa yang berbeda yang mana yang akan karena dengan banyaknya wisata yang ada, destinasi wisata yang ada di Kota Padang daripada kota-kota yang ada di Sumatera. Kota Padang itu unggul di antara kota-kota lainnya di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Nah, kan yang banyak budaya yang ada di Padang itu nasi Padang, sate Padang, mungkin itu yang lebih menonjol daripada kota-kota yang lainnya. Apalagi Pantai Air Manis itu kan kegiatannya kan juga kan udah banyak orang bisa rakyat dari situ. Jadi mungkin itu yang menjadi keunggulan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini kelompok kami kelompok 8 akan mempresentasikan tentang dapur Kipinsi. Sebelum lanjut ke materi, izinkan kelompok kami untuk perkenalkan diri. Saya Muhammad Muzaki Fanasferan. Saya Ibrahim Basikso. Bali merupakan salah satu kota pelaksana MICE sekaligus perkembangan industri pariwisata yang terkenal di Indonesia. Kemajuan pariwisatanya ditunjukkan dengan beberapa hal, yakni destinasi wisata alam seperti pantai dan destinasi budaya seperti tari-tarian, pakaian adat dan lain-lainnya. Sehingga hal tersebut sangat bisa untuk menarik minat para wisatawan. Kipinski merupakan salah satu hotel bintang 5 yang terletak di Pulau Dewata, Bali, dan tempatnya Jalan Raya Nusa Dua Selatan, Papua, dan Rumah Kecamatan Sunda Selatan, Kabupaten Batu, Bali. Hotel ini sangat terkenal dan banyak dikunjungi oleh banyak wisatawan, baik musiman ataupun museum, dikarenakan hotel ini memiliki kemewahan dan fasilitas yang sangat lengkap.
lokasi di Kempinski Hotel Bali, teman-teman bisa memilih dari 3 pilihan kamar di sini. Ada kamar Deluxe, kamar Deluxe Pacifica, kamar Deluxe Langsung. Cuma beda-bedanya ini terdapat pada pemandangan dan mungkin besar ruangannya saja. Dan mungkin semakin mahal harganya, itu mungkin fasilitas yang didapat dan pemandangan yang didapat juga akan lebih sekali. Selain kamar hotel, Kempinski juga menyediakan suite room dan villa. Suite room adalah semacam hotel, cuman lebih kompleks isinya. Ada dapur, ada ruang tamu juga. Dan suite room ini bisa menampung tamu lebih besar daripada kamar hotel. Bisa untuk satu keluarga mungkin. Cuman hotel itu cuma untuk 2 orang. Fasilitas dan pelayanannya yaitu kolam renang, pusat gym, wifi, parkiran, shower, bathtub, AC, lift, detektor asap, bar, balkon, televisi, ruang taman, dan pelayanannya yaitu layanan pernikahan, resepsionis, pembukaan jasa, pelayanan konsul, penitipan bagasi, pelayanan laundry atau beberapa fasilitas hotel. Fasilitas dan pelayanan dapat Kempinski ini kita semua itu dapat diakses secara gratis. Ada beberapa fasilitas dan pelayanan itu harus berbayar juga, seperti pelayanan transportasi. Jika para wisatawan itu transit dari airport, itu pihak hotel bisa menjemput di daerah metropolitan. Dan ini adalah fasilitas mes di Kempinski yang terdiri dari 4 ruangan. Kami menyediakan tempat dengan pencahayaan alami, ballroom dengan pemandangan laut yang spektakuler ini dan menampung hingga 1.000 orang. Dia menyelenggarakan pertemuan bisnis besar, acara khusus dan konferensi internasional. Meeting room. Nama ruang pertemuan ini diambil dari motif batik khas Solo, Jawa Tengah. Ruang pertemuan para pengunjung luas 180 melayani hingga 187 tamu. Ini ada nanti namanya dari teknik dan fungsional pembuatan batik. Ruang pertemuan menghadirkan ruang modern seluas 80 meter persegi dan lengkap dengan pemandangan laut yang menakjubkan. Menampung hanya 66 tamu saja. Yang terakhir ada kawung meeting room, dinamakan berdasarkan motif batik Jawa, yaitu kawung. Ruang rumah ini memiliki area pribadi seluas 80 meter persegi dengan pencahayaan alami dan pemandangan laut yang indah dan hanya menampung 60 tamu saja. Dan teman-teman kalau misalkan ingin mengadakan mais di Kempinski Hotel ini, teman-teman bisa menyesuaikan dengan audiens yang akan ikut mais tersebut. Kalau misalkan agak mes itu agak banyak, bisa pakai ballroom. Tapi kalau misalkan di hotel ini mungkin nggak bisa pakai malam meeting room, kalau pakai yang di bawah mungkin 60-an tamu bisa pakai kawung sama pakai ikan. Ini adalah definisi yang berada di Bali, yaitu Uluwatu, GWK, Lancing, Samarinda, Pura Penangkaran Agung, Kertagangga, Tanah Lot, dan Salur, Pura. Salah satu acara event yang dilaksanakan di Kempinski Bali, yakni KTT ASEAN pada 2020 dan tahun 2022. Acara ini tentunya dilaksanakan secara meriah karena dihadiri oleh para perwakilan dari 20 negara yang berbeda. Dengan tema yang diusung pada hari ke-20 ini adalah Recovery Together, Metaverse London. Pada KTT ke-20
pertanyaan satu, silakan. Ayo. Dekat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Meksiko, Prancis, Rusia, Tiongkok, Turki, dan Eropa. Oke, mungkin sekian dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, nah itu. Duluan ya Pak. Oke, ada pertanyaan silakan.
Waalaikumsalam. Lalu di sini ada pemain sedang menggunakan potensi yang digunakan kemudian telah sebut nama yang terletak di kawah ini terkenal karena keindahannya yang unik, kemudahannya yang unik, berwarna virus yang dapat merupakan obat suhu cuaca daerah sekeliling kawah dapat seperti yang terbentuk dari hasil dapat daerah kawah putih berasal di ketinggian 2.420 meter di atas permukaan sejauh udaranya sejuk bahkan cenderung taman pasti
Loading itu, Mbak. Dah.